Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. بخير. كيف حالك؟ Ini Vicky ini dulu ya Kak ya, Vicky perbandingan ya. Mana ya tandanya? Hari ini aklu lahmil ibil. Iya, itu Kak. Al-Mabahasul Khamis, aklu lahmil ibil. Bismillah, al-mabahasul khamis, aklu lahmil ibil. اختلف الفقهاء في كون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء إلى قولين. الأول قال أحمد ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل على كل حال نيئا ومبطوخا عالما كان أو جاهلا بدليل ما روى البراء ابن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأ منها واسأل عن لحوم الغنم فقال لا يتوضأ منها. وروى أسيد بن حضير حديث توضأوا في لحوم الإبل ولا تتوضأوا في لحوم الغنم. وعلق الحنابلة على ذلك بقولهم إن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبدا لا يأكل معناه فلا يتعدى إلى غيره فلا يجب الوضوء بشرب لبنها ومروة لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه. الثاني وقال يا Kak وكرشها ونحوه. الثاني وقال الجمهور غير أحمد لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور لما رواه جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولأنه مأكول كسائر المأكولات. المبحث. Nah, sekarang kita masuk ke al-mabahas al-khamis. Nah, ya, intabihna ya akhwat, fokus. Ikhtalafal fuqaha fi kauni akli lahmil ibil naqidan lil wudu ila qaulain. Jadi, memakan daging apa ibil? Ibil apa ya, Fat? Unta, Kak. Benar, ibil jamal ya, sama. Unta itu membatalkan wudu. Nah, di sini para fuqaha terbagi ke dalam dua qaul. Yang pertama itu qaulnya si Ahmad. Apa dia bilang? Yantakidul wudu bi akli lahmil ibil. Nah, ini katanya batal nih wudunya ala kulli halin, mau gimana pun keadaannya. Nai'an wa matbukhan, mau yang mentah maupun yang dimasak, ya, dagingnya itu tetap membatalkan wudu. Aliman kana au jahilan, mau dia itu tahu enggak tuh dagingnya daging ibil atau dia tidak tahu, itu tetap membatalkan wudu. Bidalilin ma rawal Barra bin Azib qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil ibil. Jadi Rasul pernah ditanya tentang daging ibil ini. Faqala tawaddau minha. Maka Rasul langsung memerintahkan wudulah dari setelah makan daging itu. Wasuila an luhumil ghanam. Terus ditanya, gimana ya Rasul
kalau memakan daging ghanam, kambing. Faqala la yatawadda minha. Tidaklah kalian berwudu darinya. Begitu. Kemudian waruya mana hadha? Usaid bin Hudayr hadis tawadda'u min luhumil ibil wala tawadda'u min luhumil ghanam. Sama ya, mirip-mirip. Wa 'alaqal hanabilah 'ala dzalika biqaulihim wujubul wudu'i min man akala lahmal jazur ta'abbudu la yu'kal ma'nah. Kemudian Al-Hanabilah ya menambahkan, mengomentari ala dzalika biqaulihim dari hadis yang tawadda'u man min luhumil ibil wala tawadda'u min luhumil ghanam. Beliau menambahkan wajibnya wudu barang siapa yang memakan lahmul jazur, yakni apa ini? Hewan yang disembelih. Ta'abudu la yu'kal makna. Fala yu'tadda ila ghairihi. Dan yang tidak disembelih. La yu'tadda ila ghairihi. Ila ghairihi di sini yang tidak disembelih ya. Fala yajibul wudu bisyurbi labaniha wa maraka lahmiha wa akul kabadiha wa tihal wa sanamiha wa jild. Nah, ini dia tidak termasuk yang meminum susunya atau memakan hatinya, limpanya atau punuknya atau perutnya dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk membatalkan wudu. Itu kata Hanabilah. Baik. Kemudian yang kedua, waqala al-jumhur ghaira Ahmad, berarti di sini ada siapa aja ya, akhwat? Hanafi, Maliki, sama Syafi'i, Kak. Sahih, ahsanti. Benar-benar. La yantaqidul wudu bi akli lahmil jazur. Yakni hewan yang disembeli itu tidak membatalkan wudu, katanya. Lima rawahu Jabir qala kana akhirul amrain min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarakal wudu mimma massat nar. Nabi tidak tidak berwudu, meninggalkan wudu, ya maksudnya tidak berwudu lagi setelah, maksudnya di sini adalah memakan daging yang disembelih. Wali annahu ma'kul kasairil ma'kulat. Ya, namanya juga makanan sama seperti makanan-makanan yang lain. Itulah inti dari qaul jumhur. 6. Kita lanjut al-mabahas as-sadis, man taqra. Raihani Sofi, Kak. Ayo Raihani ya. Raihani dulu ya Sofi, habis itu Anti. Nah, tafadhali. نعم طيب. طيب المبحث السادس الشك في الوضوء. اختلف الفقهاء في الوضوء عند الشك إلى قولين. الأول قال المالكية في المشهور من المذهب من تيقن الطهارة أو ظنها ثم شك في الحدث فعليه الوضوء، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فعليه الوضوء، لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين. الثاني وقال الجمهور غير المالكية وهو الأولى لا ينتقض الوضوء بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو الأولى لا ينتقض الوضوء بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الطهارة الأولى والحدث في الثانية، لحديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما
كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا ويرجع إلى اليقين وبناء عليه قرر الفقهاء قاعدة عامة وهي اليقين لا يزول بالشك. Baik, Ahsanti barakallahu fiik. Kedepannya nanti kalau tidak ada hal-hal yang melarang untuk tanwin, dibaca tanwin ya, wabinaun alaihi. Baik, udah bagus. Kita lanjut al-mabhas as-sadis asyakku fil wudu ya. Ragu terhadap wudu. Bagaimana hukumnya? Ikhtalafal fuqaha fil wudu inda syak ila qaulain. Ada dua qaul. Ingat, yang pertama qala al-malikiyah ila al-masyhuri minal madhab. Jadi maksud al-masyhur minal madhab, jadi Maliki itu sebenarnya dia terpecah-pecah lagi. Ada Maliki yang gimana, Maliki yang gimana. Jadi mereka tidak sepakat satu Maliki. Satu Maliki sepakat hukumnya begini itu tidak. Ya, tapi yang paling masyhur di kalangan Maliki itu man tayaqqana thahara aw dhannuha. Ya, kalau tayaqqan berarti dia 100%. Yakinnya 100%. Atau zon. Kalau zon itu masih tinggilah persennya, 90 kurang lebih seperti itu. Thumma syak fil hadath. Kalau syak itu dia sudah 50-50, udah 50%. Antara ragu atau yakin udah setengah-setengah dia. Fa'alaihil wudu. Maka bagi dia wudu, ya. Dia awalnya yakin, kemudian zon, terus turun, tiba-tiba syak. Maka bagi dia untuk berwudu. Wa in tayaqqanal hadath wa syakkat taharah. Kemudian kalau dia sudah yakin dia berhadas, ya kan? Tapi ragunya di taharah, maka bagi dia untuk tetap berwudu juga. Li'anna dhimma amira fala tabarra ila biyakin. Karena suatu beban ya masih dianggap ada, kecuali tidak dan tidak mungkin kecuali yakin begitu. Maksudnya tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan tersebut. Kemudian yang kedua, waqala al-jumhur ghair malikiyah wa huwa al-aula, ya, al-aula maksudnya adalah al-arjah, yang rajihnya, yang paling yang paling utama, yang paling benar lah dianggap lah ya. Para jumhur bilang la yantakid al-wudu bisyak. Kalau misalnya ragu-ragu 50% antara dia berhadas atau dia masih dalam keadaan suci 50%, maka bagi dia tidak berwudu. Faman tayakkana taharah wa syakka fil hadath au tayakkana al hadath wa syakka fit taharah bunya 'alal yaqin. Maka mau dia itu sudah yakin dia yakin dia itu dalam keadaan suci, kemudian ragu dia tiba-tiba hadas, atau kebalikannya dia yakin dia berhadas, kemudian ragu dia apakah dia dalam keadaan tohara atau tidak, maka wajib bagi dia untuk yakin. Yang mana yang yakin? Wahuwa toharatul al-aula. Yang yakin adalah yakinkan kalau kamu adalah dalam keadaan suci. Wal hadath fi tsaniyah. Li hadits Abdullah bin Zaid qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya, jadi ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berhayal, dia itu ragu-ragu, yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai' fi shalah. Dia ada apa nih? Salatku kok kayaknya mau batal ya gitu. Dia ragu dalam sholatnya. Faqala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajidarihan. Kamu jangan tinggalkan sholat kamu sampai kamu mendengar suatu suara atau kamu mendapatkan adanya angin yang keluar, ya. Wali annahu idza syakka ta'arada indahu al-amran. Kalau ragu dan dua hal itu beradu, saling berlawanan, fayajibu suqutuhuma, maka yang ragu harus dihilangkan, harus dijatuhkan.
kembali ke ada istilah di apa nih? Ada di qaid fikih ya. Ada satu kaidah di dalam qaid fikih al-yakinu la yazula bisyak. Yakin itu tidak menghilangkan suatu keraguan. Jadi harus yakin kalau dalam keadaan dalam keadaan bersuci. Kalau enggak, malah dia takutnya ini diwaswasin syaitan begitu. Kemudian al-mabhas as-sabi al-qahqah fi shalah. Nah, tafadhali Sofi, iqra'i. Bismillah, al-mabhath as-sabi' al-qahqahatu fi shalah. اختلف الفقهاء في القهقهة في الصلاة هل هي ناقضة للوضوء أم لا إلى قولين. الأول تنقض الوضوء عند الحنفية دون غيرهم إذا كان المصلي بالغا عمدا أو سهوا زجرا وعقوبة للمصلي لمنافاتها مناجاة الله تعالى فلا تبطل صلاة الصبي لأنه ليس من أهل الزجر. والقهقهة ما يكون مسموعا لجيرانه. أما الضحك فهو ما يسمعه هو دون جيرانه. والأول يبطل الصلاة والوضوء والثاني يبطل الصلاة فقط. أما التبسم وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان فلا يبطل شيئا. ودليلهم حديث ألا من ضحك منكم قهقهة فليعيد الصلاة والوضوء جميعا. الثاني ولا ينتقض الوضوء عند الجمهور غير الحنفية بالقهقهة لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة فلا توجبه داخلها كالعطس والسعال. ورد الحديث السابق لكونه مرسلا والمخالفته للأصول وهو أن يكون شيء ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة. خلاص. Bentar ya. Baik. Ahsanti barakallahu fiik. Sekarang kita masuk ke hukum tertawa terbahak-bahak. Al-qahqah itu adalah tertawa yang terbahak-bahak. Beda ya sama ad-dhahak. Bentar. اختلف الفقهاء في القهقهة في الصلاة هل هي ناقضة للوضوء أم لا إلى قولين. Ada dua qaul. Yang pertama qaulnya siapa sih? Hanafiyah duna ghairihim. Hanafi bilang idza kana al-musalli balighan, apabila seseorang yang sholat itu seorang yang baligh, yang sudah baligh, amdan, yang sudah dewasa, au sahwan, sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, zajran wa uqubah lil musalli, maka bagi dia ada upaya untuk menghukum orang tersebut lil munafatuha manajatallahi ta'ala, supaya dia tidak bermain-main ketika hendak bermunajat kepada Allah. Fala tubtal salatus sabi
li'annahu laysa min ahli zajar. Wal qahqahah ma yakunu masmu'an li jayranah amma dhahak. Oke, gini. Ini ya. Jadi menurut si Hanafi di sini qahqahah ini tidak membatalkan sholat. Li'annahu laysa min ahli zajar. Karena itu bukan, mungkin menurut dia bukan yang bukan suatu perkara yang besar-besar amat lah. Wal qahqahatu ma yakunu masmu'an li jiraniha. Jadi qahqahah di sini menurut si kenapa Mutia? Kak, tadi maksudnya fala tubtilu sholata sobi itu sholatnya anak kecil atau gimana? Atau semua sholat orang dewasa? Oh iya benar. Afwan ya, bentar. Oh iya afwan, astagfirullahaladzim. Tayyib, nah ulang ya, afwan ya akhwat, ada salah di sini, kurang fokus sana. Menurut Hanafi itu membatalkan wudu, membatalkan tantakidul wudu indal Hanafi duna ghairihim idza kana al-musalli balighan amdan aw sahwan, maupun sengaja ataupun tidak sengaja. Bagi siapa? Bagi yang sudah baligh, yang sudah besar begitu ya. Itu untuk menghukum supaya ada dampak jerahnya kepada yang bersangkutan, karena itu bentuk untuk supaya tidak bermain-main lah ketika bermunajat kepada Allah. Tapi kalau misalnya indah sobi, kalau misalnya yang tertawa itu yang sholat ini adalah anak kecil, falatubtal sholatuhu. Nah, dia tidak batal sholatnya. Kalau sobi li'annahu laysa min ahli zajar, karena ya namanya juga masih kecil ya. Dia bukan ahli zajar. Zajar itu jerah. Wal qahqaha ma yakunu masmu'an li jiraniha. Qahqah itu apa-apa yang terdengar yang di sampingnya, tetangganya tuh sampai dengar, sampingnya tuh sampai dengar. Amma dhahak fa huwa ma yasma'uhu huwa duna jiraniha. Kalau dhahak itu dia cuma tertawa tapi sampingnya tidak terdengar ketawanya. Wal awal yubta salatahu wal wudu. Yang pertama itu membatalkan wudu, yaitu yang mana yang pertama? Yaitu yang al-qahqahah. Wasani yubtilu shalah faqat. Kalau dhahak itu membatalkan wudu saja, tapi kalau qahqahah sampai membatalkan wudu begitu. Amat tabassum, kalau tabassum itu cuma nyengir ya. Wa huwa ma la sawta fihi wala badat bihil asnan. Dia itu tidak ada suaranya, tapi giginya kelihatan, gitu aja. Dan ini tidak membatalkan apapun. Ini tidak membatalkan puasanya dan puasa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, afan. Tidak membatalkan wudu dan sholatnya. Wadaliluhum, apa dalil mereka? Hadis Allah man dhahika minkum qahqahah fal'ib as-shalah wal wudu'u jami'an. Ya, itulah dalil dari kaulnya si Hanafi begitu. Yang kedua, wala yantakidul wudu' indal jumhur ghair Hanafiyah bil qahqahah. Nah, kalau jumhur tidak membatalkan wudu. Ya, qahqahah itu tidak membatalkan wudu. Li'annaha la tujibul wudu' kharijas shalah. Karena yaitu tadi la tujibul wudu kharijus shalah fala tujibu dakhiluha kal atas wasu'al. Dia tuh sama kayak bersin, sama dianggap sama kayak bersin atau kayak batuk atau ya gitulah, sama aja lah, mau ketawa mau apa itu sama aja. Jadi dia tidak membatalkan tidak membatalkan wudu. Waraddul hadits as-sabiq likaunihi mursalan. Mereka membantah Hanafi dengan hadis bahwasanya hadis Hanafi itu mursal. Ya, mursal itu kalian tahu mursal itu apa?
Yang sahabat nggak disebut. Iya, itu Maksudnya kalau sahabat mursal nggak langsung. itu kalau mursal sahabi. Kalau mursal sahabi yang salah satu rawinya tidak disebut. Dia tidak menyebutkan rawi yang di atasnya. Wal mukhalafatuhu lil usul wa huwa an yakuna syai' yankidul wudu' fi shalah wa la yankiduha fi ghairi shalah. Nah, kita lanjut kitabus shalah al-fasl al-awwal ma'rifatu wujubis shalah. Al-mabahas al-awwal. Man taqra? Apa yang belum baca nih? Rayhan tafadhal nih. بسم الله. كتاب الصلاة. الفصل الأول معرفة وجوب الصلاة. المبحث الأول بيان وجوب الصلاة. اتفق المسلمون على أن الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أي غير عاقل طاهر على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أي غير ذي حيض أو نفاس ولا ذي جنون أو إغماء، وهي عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة أصلا، فلا يصح أن يصلي أحد عن أحد كما لا يصح أن يصوم أحد عن أحد. أما وجوب الصلاة فبين من الكتاب والسنة والإجماع. Nah, Santi barakallahu fiik. Fabuyina ya. 6. Ittafaqal muslimun ala anna shalah wajib ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Jadi salat itu wajib bagi seorang muslim yang baligh, yang sudah berakal, yang tahir, ay ghairi dhi haidin aw nifasin. Maksud tahir di sini adalah yang tidak dalam keadaan haid maupun nifas. Wala di junun au irma. Akil di sini terkecuali maksudnya adalah yang selainnya. Selain yang akil adalah yang junun, yang tidak yang gila maupun yang dalam keadaan pingsan. Wahya ibadah badaniyah mahdah la tuqbal niyah aslan. Dan itu adalah ibadah badaniyah. Fala yasih an yusalli ahadun an ahadin. Tidak sah orang sholat untuk seseorang gitu loh maksudnya. Mengkodok sholat seseorang untuk orang lain tuh tidak ada ya. Kama lasihu an yasuma ahadun an ahadin. Begitu juga dengan puasa. Jadi puasa itu tidak ada tuh mengkodok puasanya si fulan atau si fulan tuh nggak ada ya. Amma wujubus shalah fabayyana minal kitabi wa sunnah wal ijma'. Sudah dijelaskan dalam kitab, sunnah maupun ijma'. Al-mabahas as-sani adadul wajibati minas shalah. Jumlah yang wajib dalam sholat itu ada berapa? Ikhtalafal fuqaha fi adadil wajibati minas shalah ila qaulain. Qaul yang pertama, qaulnya si jumhur, yakni Maliki, siapa? Hambali dan siapa? Syafi'i. Nah, annal wajib hiya shalawatul khams faqat laisa ghairihim. Yang wajib adalah salat 5 waktu, yaitu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Cuman yang 5 itu yang wajib. Tapi kalau Hanafi bilangnya annal witra wajibun ma'as salawatil khams. Jadi witir menurut si Hanafi itu wajib. Jadi ada 6 ya yang wajib menurut Hanafi. Yang 5, sholat yang 5 itu ditambah witir begitu. Apa dalilnya? Ada nanti di hadis. Di banyak hadisnya ya. Hadis Hanafi ini hadis yang bisa dibantah lah pakai hadis yang lain. Al-mabahas as-salis, hukmu tarikis shalah. Hukum meninggalkan sholat. Ajma'al muslimuna ala anna man jahada wujubas shalah fahuwa kafirun murtaddun. Para muslimun itu, para orang-orang muslim ini mengingkari, bagi siapa yang mengingkari wajibnya sholat ya, yang mengingkari wajibnya sholat berarti dia tidak menganggap sholat itu wajib, fahuwa kafirun murtaddun, maka dia sudah kafir yang
murtad, sudah keluar dari Islam. Litubuti faridatiha bil adillatil qat'iyyah minal Qur'an was sunnah wal ijma'. Karena wajibnya sholat itu sudah menjadi kewajiban, sudah pasti, sudah apa namanya? Sudah apa sih namanya? Sudah subut ya, dan dalilnya itu sudah dalil yang kotak, dalil yang apa disebutnya, dalil yang pasti dari Quran, Sunnah, dan Ijma. Sudah 100% lah kewajibannya tentang wajibnya sholat 5 waktu. Kama abantu, ya ini yang sudah dijelaskan di atas tadi. Waman tarakaha takasulan wa tahawunan fahuwa fasiqun asin. Nah, bagi siapa yang meninggalkannya karena malas, maka dia jatuh ke hukum fasik yang asin. Dia itu orang yang fasik dan dia yang berdosa. Illa an yakuna qarib ahdin bil Islam. Aw lam yukhalid al-muslimina muddah yabalighuhu fiha wujubus shalah. Di sini dikecualikan bagi siapa yang apa nih? Yang dia itu baru tahu Islam. Dia mungkin di daerah dia itu baru masuk Islam, baru muncul Islamnya, atau dia bertemu dengan orang-orang Islam yang dia itu sedikit tidak tahu bagaimana hukum-hukum dalam Islam, dia tidak tahu wajibnya sholat. Mungkin di sini dimaafkan ya, dia tidak ke fasik yang asin. Wa tarakas shalah mujibul uqubah al-ukhrawiyah wad dunyawiyah ya. Dia ini jatuhnya untuk akhirat dan dunia. Ammal ukhrawiyah faliqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Itu dalilnya dan lain sebagainya. Ini dalil-dalil, intinya ini dalil apa namanya? Wajibnya salat ya. Wa amma uqubatuha ad-dunyawiyah liman tarakaha kaslan wa tahawunan falaha anmatu 'indal fuqaha. Yang pertama, di sini baru nih kita masuk ke ikhtilaf bagi siapa yang meninggalkan sholat yang malas, yang karena malas ya. Faqala al-Hanafiyyah tarikus sholata kasulan fasikun yubhas wa yatrab, dia harus dipenjara. Alal madhab darban syadidan hatta yasila minhu dam. Jadi dia harus dipukul sampai keluar darah. Hatta yusalli wa yatuba, sampai dia bertaubat ya, sampai dia sholat dan bertaubat. Au yamuta fis sijni wa mithluhu tarikus shaumi ramadan wala yuqtal hatta yajhadu wujubihima. Sama seperti wajibnya puasa, dia harus dipenjara juga. Tapi kalau misalnya dia sudah meyakinkan wajibnya, dia sudah tidak malas-malas lagi mengerjakan sholat dan puasa, maka tidak boleh dibunuh. Aw yastakhif bi ahadihima ka idharil iftar. Bila udrin tahawunan bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu dam imru'un muslim illa bi ihda thalath as-sayyibuz zani wan nafasu bin nafs wat tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Sebentar.
Karena belum ngeh nih. Yang terakhir ada yang tahu maksudnya? Au yastakhiffu bi ahadihima ka idharil iftar bila udrin tahawunan. Ada yang tahu ya, Akhwat? Tidak? Berarti kita lanjut aja dulu ya. Nanti kita cari maksudnya apa. Wa qala al-a'immatul al-akharun. Kaul yang kedua, ya. Tarikus shalah bila udrin walau taraka shalah wahidah yustatabu salasatu ayyamin kal murtad. Bagi siapa yang meninggalkan sholat yang dia tidak punya kepentingan, tidak ada uzurnya, walaupun satu sholat pun yang dia tinggalkan, maka dia diminta untuk bertaubat. Salasatu ayyamin kal murtad. Dia dimintain taubat selama 3 hari seperti orang, dan dia seperti orang yang murtad. Wa illa qutila in lam yatub, dan tidak dibunuh bagi siapa yang bertaubat. Wa yuqtal indal malikiyah wa syafi'iyah haddan la kufran. Tapi kalau menurut Syafi'i dan Maliki dia wajib dicambuk ya, tapi dia tidak jatuh ke dalam kufur, la kufran. Dia tetap seorang muslim. Ayla yuhkam bi kufrihi wa innama yu'aqab ka'uqubatil hudud al-ukhra ala ma'asi zina wal qadhaf was sariqah. Jadi hukum kenapa dia dicambuk di sini? Sebab dicambuk di sini bukan karena kufurnya, bukan karena penyebab kafirnya. Kafir karena meninggalkan sholat itu, tetapi karena dia bermaksiat, yaitu meninggalkan sholat tersebut. Bukan karena kufur ya, bukan karena dia kafir. Samalah kayak dosa-dosa yang seperti zina, seperti dosa qadzaf atau sariqah ya. Wa ba'dal maut yuksilu wa yusalli alaihi. Tapi kalau misalnya dia meninggal, maka tetap dimandikan dan disolatkan. Wa yudfan ma'al muslimin, dan dikafankan. Wa daliluhum ala adami takfiri tarikus shalah, dan tidak adalah hukum kafir barang siapa yang meninggalkan salat. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, ini Allah tidak maksud di sini adalah dalil bahwasanya dosa yang besar itu adalah dosa yang seperti syirik, dan Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Wa ahaditsa muta'addidah minha haditsu Ubadah bin Samit 5 salawatin katabahanallahu 'alal 'ibad man ata bihin lam yudayyi' minhun syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhalahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabihi wa in syaa'a ghafaralah. Nah, itulah dalil bahwasanya yang meninggalkan sholat itu tidak kufur, tidak keluar dari Islam, dari din. Wa qala al-Imam Ahmad, kaul yang ketiga, Imam Ahmad bilang yuqtal tarikus shalah kufran ay bisa babi kufrihi. Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat itu jatuh ke dalam kekufuran. Dia sudah kafir, kemudian karena kafir tersebut dia wajib dibunuh. Karena kafir, karena sudah keluar dari Islam, dia wajib dibunuh. Liqaulihi ta'ala fa idza insalakhal ashhurul hurum faqtulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qu'udu lahum kullu marsad fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fakhulu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Faman taraka shalah lam ya'ti bi syartit takhliyah. Bagi siapa yang meninggalkan sholat, dia tidak memiliki suatu alasan apapun atau dia tidak punya uzur ya,
fayabqa ala ibahatil qatl. Maka itu tadi dia. Hukum asalnya adalah dibunuh. Fala yakhla man lam yaqimus shalah. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan bagi yang meninggalkan salat. Tegas ya dari Imam Ahmad. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufur tarkus shalah. Jadi tidak ada pembeda antara kufur, tidak ada seseorang yang meninggalkan salat maupun yang kafir. Fahuwa yadullu ala anna tarkas shalah min mujibatil kufur. Oke, intinya Imam Ahmad bilang wajib dibunuh. Dibunuh karena kenapa? Karena keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya yang kedua, qaulnya a'immatul al-akharun, di sini tidak disebutkan siapa ya. Oh, Maliki dan Syafi'i bilangnya dicambuk, tapi mereka tidak keluar dari agama, tidak keluar dari Islam. Oke. Paham ya, Akhwat? Sampai sini? Kak, boleh tanya nggak, Kak? Yang tadi, yang ini Ana masih kurang paham. Yang mana tadi ya? Ini. Lianna yang asyakku fil wudu. Yang kalimat ini, Kak. Lianna zimmata amiratu falatu beri. Yang itu. Itu Ana nggak ngerti maksudnya apa. Ini tuh sebentar ya. Kalau nggak salah, ini adalah salah satu kaidah dalam qaid fikih. Kita cari dulu, bener nggak? Bener nggak ini qaid fikih? Zimmatu amiratun ya, benar. Ini salah satu bentuk qaid fikih ya. Salah satu kaidah dalam qaid fikih. Jadi maksudnya adalah azimah di sini beban. Amirah fala tabra illa biyakin. Jadi suatu beban itu tidak dianggap kecuali dengan suatu keyakinan yang sudah pasti. Ada suatu ragu. Intinya kalau ada ragu itu tidak hilang ragunya. Tidak dianggap ragunya dengan adanya kalau dia yakin. Berlawanan ya di sini, kayak al-yaqinu la yazulu bisyak tuh sama. Paham nggak al-yaqinu la yazulu bisyak? Kalau itu paham, Kak. Iya sama. Li'anna zimma amiratun fala tabra illa biyakin. Tidak dianggap azimah itu, beban itu tidak dianggap kecuali dengan yakinan, biyakinin. Paham nggak? Belum ya? Tapi dia satu makna gitu kan, Kak, sama yang al-yaqinu la yazulu illa bisyak. Benar. Satu makna. Emang kalau diartikan satu-satu sih nggak bisa, tapi kalau kamu udah paham al-yaqinu la yazulu bisyak, insya Allah paham sih. Gitu aja. Satu yang ini, yang koh hafiz sholah, kan kata Hana itu membatalkan wudhu, sholat sekalian wudhu, ya kan? Berarti itu kalau ketika sholatnya dia terbahak-bahak, jadi terikut wudhunya batal kan, Kak? Bukan berarti kalau dia misalkan nggak sholat terus terbahak-bahak, batal wudhunya kan? Oh iya dong. Oh, jadi karena dia ketika sholat aja gitu, sholat terbahak-bahak, batal sholatnya, batal wudhunya gitu, karena terbahak-bahak saat sholat. Oh gitu ya? Anak nanya gitu. Bukan. Maksudnya pertanyaannya gitu. Iya sih, di sini bahas waktu lagi sholat sih kayaknya ya. Kalau misalnya membatalkan wudhu,
Ya juga sebenarnya Hanafi ini umum. Nanti Ana cari lagi ya. Umum dia nggak bilang waktu sholat atau nggak sholatnya. Tapi di sini bilang dia waktu idza kanal musalli, pas sholat gitu. Di sini dia bilang pas sholat lil musalli. Jadi bagi orang yang sholat kemudian dia tertawa terbahak-bahak maka batal sholatnya, batal juga ininya wudunya. Dia bilang lil musalli sih di sini. Insya Allah sih lil musalli ya, begitu. Oh ya, tamam Kak. Syukran ya Kak. Oke, kita lanjut. Ini 11 menit lagi habis waktunya ya, Kuat. Apa ya, kita lanjut aja ya, nanti masuk ke grup. Masuk ke meet baru. Fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i kemarin sampai mana? Sampai mana? Bab tayamum, ya enggak? Naam, Kak. Oke. Akilah. Akil anti maujud. Naam, Kak. Iqra'i. الفصل الثاني شروط الصلاة La. Tayamum. Halaman 43. Oh, ganti mapel ya, Kak? Walah, ya Allah. Na'am, wajibku. باب التيمم الأول تعريف التيمم التيمم هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عدو منهما بشرائط منهما. الثاني أسباب التيمم أول فقد الماء حسا أو شرعا أو كان الماء بعيدا عنه فوق نصف فرسخ. الثاني فرسخ تعذر استعمال الماء كمرض أو برد شديد ولم يقدر على تسخينه. الثالث شروط التيمم الأول أن يكون التيمم بتراب طاهر. الثاني أن يكون بعد دخول الوقت ويتيمم لكل فريضة يصلي ما شاء من النوافل. الثالث فقد الماء أو العجز عن استعماله. الرابع قصد التراب فلو جاء الريح بالتراب فردته ونوى لم يجزي. الرابع فروض التيمم الأول النية والنية تكون بنية الاستباحة لا رفع الحدث ولا الطهارة لأن التيمم لا يرفع الحدث. الثاني مسح جميع الوجه. الثالث مسح اليدين إلى المرفقين. والرابع الترتيب. الخامس مبطلات التيمم الأول نواقض الوضوء. الثاني وجود الماء إذا توهم أو تيقن وجود الماء قبل الصلاة بطل التيمم وإذا دخل في الصلاة فلا يضر التوهم. وأما عند التيقن تبطل الصلاة والتيمم إذا كان في الحضر وأما إذا كان في السفر فلا والأفضل إبطالها ويتوضأ. الثالث الردة. الرابع زوال العذر المبيح له. السادس متى يجب على المتيمم قضاء الصلاة. الأول العاصي لسفره. الثاني
الفاقد للماء في محل الذي يغلب فيه وجود الماء. الثالث ناسي للماء في رحله. الرابع المتيمم لشدة البارد. الخامس المتيمم لأجل الساتر في أعضاء التيمم. السادس المتيمم لأجل الساتر في غير أعضاء التيمم مع وقعه على حدث أو كان زائدا على قدر الاستمساك. السابع المتيمم الذي عليه نجاسة غير معفو عنها وقد عجز عن إزالتها لفقد الماء. Barakallahu fiik. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi ya, Pak. Kita keluar dulu yuk. Kita ganti link. Oke, kita lanjut. Yuk. Kita masuk bab Bab tayamum ya. Al-awwal ta'rifut tayammum. Apa itu tayammum? Wa isalut turabi ila al-wajhi wal yadaini badalan 'anil wudu'i wal ghusl aw 'anwi minhuma bisyara'it minhuma ya. Ini udah pasti kalian hafal ya, wajib ya ta'rif tayamumnya. Kemudian sebabnya yang pertama itu faqadal ma'u hissan aw syar'an aw kanal ma' bentar. Faqadal ma' hissan aw syar'an aw kanal ma' ba'inan inna fawqa nisfu farsakh. Kalau tidak ada air yang kasat mata, hissan nih kasat mata, aw syar'an ataupun yang boleh. Nah, tafadhal nih. Maupun yang tidak, aw kanal ma'u ba'idan an fawqa nisfu farsakh. Jadi kalau sudah sejauh 2,5 km nggak dapat air, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Yang kedua, ta'adzur isti'malul ma' kamardin aw bardin syadidin walam yakdurhu ala taskhini. Jadi ada haknya di situ ya. Lam yakdur ala taskhini. Jadi bagi yang tidak bisa menggunakan air. Karena apa? Mungkin karena sakit atau karena airnya dingin dan tidak memungkinkan untuk dipanaskan airnya gitu. Kemudian kita lanjut ke syurut at-tayammum. Syurut tayammum yang pertama, an yakuna tayammum bi turabin tahir, harus yang suci tanahnya. An yakuna ba'da dukhulil waqt wa tayammum li kulli fariidah wa yusalli ma syaa minan nawafil. Kalau menurut Syafi'i, tayamum ini boleh di sholat yang wajib maupun yang sholat-sholat yang sunnah, sholat-sholat nawafil. Tapi kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Jadi enggaklah kita tuh anggap tayamum itu seperti wudhu yang bisa kita pakai wudhunya ini kita pakai tayamumnya untuk sholat asar nanti lah, untuk sholat zuhur nanti, itu nggak bisa. Harus masuk dulu ke waktu yang mau di mana dia sholat begitu. Yang ketiga, faqad alma awil ajiz an isti'mal. Ini sama kayak yang asbab tayamum tadi. Yang keempat, qasdut turab. Dia itu harus bentuknya ada. Qasdut turab nih bentuk turabnya nih ada, yaitu adalah bentuk fisiknya, fisik dari tanah itu. Falau ja'a bit turab faraddadahu wa nawalam yujzi. Kalau misalnya cuman kayak cuman kasat mata, cuman perasaan-perasaan aja, cuman dipegang aja, nggak kelihatan, tuh nggak cukup ya kalau menurut Syafi'i. Yang keempat, furudut tayamum. Yang pertama itu niat, wajib niat sebelum bertayamum. Dan niat di sini bukan niat untuk menghilangkan hadas atau untuk bersuci, tidak ya. Di sini niatnya ini bahwasanya tayamum ini dibolehkan. Bukan untuk beda ya, seperti niat wudu. Kalau niat wudu kan untuk mengangkat hadas, untuk bersuci. Kalau di sini bukan untuk bersuci, tapi untuk dibolehkannya bertayamum tersebut.
Yang kedua, mashu jami'ul wajah, mengusap seluruh wajah. Habis niat mengusap wajah. Kemudian yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai siku, wat tartib, dan harus berurutan. Jadi niat dulu, kemudian harus muka dulu baru tangan, dan tartib, terakhir tartib ya. Yang kelima, pembatal-pembatal tayamum. Yang pertama itu sama seperti pembatal wudhu, seperti keluarnya angin atau lain sebagainya. Yang kedua, wujudul ma'. Kalau ada airnya, tiba-tiba ada air, ya itu hukum tayamumnya sudah batal. Tayamum dia sudah batal. Idza tawahham au tayakkan wujudul ma' qabla shalah batala tayamum. Kalau dia ragu tawahum ya, au tayakkan wujudul ma' qabla shalah batala tayamum. Sebelum dia sholat, dia ragu atau dia sudah yakin adanya mak, yakin maupun ragu, ya ragu ini tawahum. Tawahum masih ragu lah, masih berapa persen gitu ya. Tapi sudah ada mulai-mulai yakin atau bahkan yakin, itu sudah batal tayamumnya. Qabla shalah. Wa idza dakhala fi shalah fala yadurut tawahum. Wa amma 'inda tayakkan. Oke, jadi kalau misalnya dia tawahum dalam keadaan ragu, tapi ragunya ini waktu dia sudah sholat, maka wa amma 'inda apa ini namanya? Tidak ngaruh, nggak ngefek lah. Jadi tetap ada ininya, tayamumnya. Wa amma 'inda tayakkan tubtalus shalah wa tayamum idza kana fil hadar. Tapi kalau misalnya yakin dan dia dalam keadaan sholat, dalam sholatnya, maka dia batalah tayamum itu. Idza kana fil hadar. Wa idza kana fil hadar wa amma idza kana fis safar fala. Kalau mungkin itu dia batal sholatnya, batal tayamumnya. Wa amma idza kana fis safar fala, la ya, nggak batal. Wa afdal ibtaliha wa yatawadda. Dan lebih utama bagi dia untuk dibatalkan sholatnya, dibatalkan tayamumnya, kemudian wudu, ambil wudu pakai air. Yang ketiga, ariddah, murtad. Yang keempat itu hilangnya uzur dari dibolehkannya bertayamum. Yang keenam, mata yajibu 'ala tayamum qada'us shalah. Ya, habis dia sholat dengan tayamum tersebut, kemudian wajib bagi dia qada. Tapi kapan? Yang pertama, al-asi li safarihi, ketika dia safar, tapi safarnya yang bermaksiat, safar yang maksiat. Yang kedua, al-faqidu lil ma' fil mahallil ladzi yaghlibu fihi wujudul ma'. Dia tidak menemukan air di mana air tersebut biasa banyak airnya. Biasanya lazimnya ada di situ. Yang ketiga, an-nasi lil ma'i fi rihli, yaitu dia mungkin lupa membawa air ya. Mungkin ini digambarkan waktu di gurun atau di mana di suatu tempat yang gak ada air, yang mewajibkan dia untuk membawa air, tapi dia lupa untuk bawa air. Nah, ini diwajibkan bagi dia untuk mengqadha sholatnya, mengulang sholatnya dengan air ya. Al-mutayammim li syiddatil bar. Kalau misalnya dia disebabkan karena dingin, kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat, nanti diulang lagi sholatnya ya, dengan wudhu pastinya. Kemudian yang kelima, al-mutayammim li ajalis satir fi a'dha'it tayammum. Kalau nggak salah di sini tuh karena dia apa nih? Ada penutup ya kayak di anggota. Iya, ada satir, ada penutup gitu ya? di bagian anggota tubuh yang di wudhu mungkin ya. Tapi sini ada tayamum sih. Ada penutup di anggota tayamum.
Mungkin di anggota wudhu kali ya, atau gimana? Ada yang tahu? Maksudnya soalnya perban di tangan, telapak tangan gitu. Heeh. Kayaknya gitu sih. Iya, tapi apa sebabnya gitu loh? Emang kenapa gitu? Mungkin luka gitu. Malas mungkin. Akan terbak. Oh, malas. Heeh. Di sini Ana buat kayak malas wudhu gitu dia. Kemudian dia bertayamum. Karena ada satir di doanya ini, di anggota tayamumnya ini, mungkin dia malas wudhu. Nanti deh Ana cari ya. Apa sih ini maksudnya? Yang keenam, al-mutayammim li ajli satir fi ghairi a'dha'i tayammum ma wad'ihi 'alal hadath. Yaitu dia bertayamum karena ada anggota yang diperban selain anggota tayamum. Dia bertayamum tapi diperban, ada bagian yang diperban tapi bukan di anggota tayamumnya, itu bukan di wajah dan bukan di tangannya. Au kana zaidan ala qadri al-istimsak. Atau ada pokoknya itulah intinya, ada bagian yang ditambah-tambahkan ininya perbannya. Yang ketujuh, al-mutayammim alladhi 'alaihi najasah ghairu ma'fun anha wa qad ajaz an izalatiha li faqdil ma. Orang yang bertayamum yang dia punya itu najis, yang najisnya itu tidak dimaafkan, mungkin banyak atau besar atau gimana, wa qad ajuz an izalatiha li faqdil ma. Tapi dia tidak bisa menghilangkan najis itu juga. Dia tidak bisa menghilangkan najisnya karena nggak ada air juga begitu. Jadi wajib bagi dia nanti untuk mengqadha salatnya. Nanti Anda cari ya yang ini nomor 5, afwan. Lanjut. Babul haid wan nifas. Al-awwal ta'riful haid wan nifas. Apa itu haid? Yaitu haid yang tabi'ah, yang sudah bawaan, yakhruju min aqsa rahim, yang keluar dari pangkal rahim al-mar'ah pastinya ba'da bulughiha ala sabilis sihah fi awqatin ma'lumah. Dalam keadaan sehat ya, di sini ada syaratnya ala sabilis sihah fi awqatin, dalam waktu-waktu yang sudah tertentu. An-nifas, apa itu nifas? Wadamul kharij minar rahim ba'dal wiladah, yang keluar setelah melahirkan. Athani aqallu sin tahidu fihil mar'ah. Aqallu sin tahidu fihil mar'ah tis'usinin qamariyah takribiyah. Jadi di sini Syafi'i ngambil yang paling umum, ngambil rata-ratanya, biasanya itu yang paling kecil umur, yang biasanya haid itu yang paling kecil di umur 9 tahun begitu. Asalis muddatul haid wan nifas. Berapa lama sih waktu haid itu keluar dan waktu nifas itu keluar? Di sini diambillah si Syafi'i bilang aqallu muddatul haid yaumun wa lailah. Yang paling sedikit, paling sebentar itu cuman sehari semalam. Wa aqlabuha sittatu aw sab'a ayyam. Tapi biasanya yang normalnya itu 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruha 15 yauman. Kalau yang paling banyak, yang paling panjang waktu haidnya itu 15 hari. Lebih dari 15 hari tidak dianggap haid. Tapi apa? Mungkin darah istihadhah begitu. Yang nifas. Di sini lahdzah di sini mungkin cuman sebentar aja, mungkin sekali 2 kali dia keluar, atau 1 jam atau 2 jam, sebentar aja, habis itu dia sudah berhenti, itu sudah dianggap haid, sudah dianggap darah nifas. Wa aqlabuha 40 yauman. Tapi rata-ratanya biasanya itu cuman 40 hari. Wa aktsaruha 60 yauman. Tapi bisa lebih dari 40 hari, yaitu 60 hari. Selebihnya mungkin Syafi'i tidak menganggap itu dari darah nifas. Gitu. Sudah hilang darah nifas. Kalaupun masih ada, itu tidak dianggap sebagai darah nifas begitu. Ar-rabi aqallu muddatut tahar minal haid. La haddal aktsar tahar. Muddatu ini ya. Waktu kalau tadi kita bahas jangka panjang waktu orang haid itu berapa lama, tapi di sini kita bahas orang yang suci itu berapa lama. Lahad dari aksarit tuhar, tidak ada batasnya. Li'annal mar'ah qad tahidu fis sanah marrah wahidah. Mungkin aja nih seorang wanita
haidnya ini setahun sekali. Wa qad la tahidu aktar minas sanah. Mungkin juga dia tidak haid sama sekali. Yang penting tidak ada keluar darah. Itulah inti dari kata Syafi'i. Al-khamis ma yuhram bil haidi wan nifas. Apa saja yang diharamkan saat haid dan nifas? Yang pertama itu sholat. Sudah pasti ya sholat. Tapi tidak diwajibkan bagi dia untuk mengganti yang tertinggal. Yang mengganti sholat-sholat yang tertinggal waktu dalam masa nifas dan haid. Yang kedua, saum. Nah, kalau saum, kalau puasa, di sini diwajibkan bagi dia untuk mengkodoknya. Yang ketiga, tawafu bil bait. Nggak boleh tawaf ya waktu haid dan nifas. Yang keempat, qiraatul Quran. Nah, kalau Syafi'i bilangnya tidak boleh membaca Quran. Kalau Syafi'i, mungkin yang lain boleh. Ya, yang lain selain Syafi'i itu ada yang bilang boleh. Yang kelima, lamsul mushaf wa hamluhu. Menyentuh mushaf dan membawanya itu tidak boleh. Tapi kalau ini boleh boleh menyentuhnya kalau ada hailnya ya, kalau ada batasnya. Kain kah apakah itu boleh. Yang keenam, al-lubthu fil masjid, tidak boleh berlama-lama di dalam masjid. Yang ketujuh, al-istimta'u fi ma baina surah war rukbah. Oh, tidak boleh bersenang-senang mungkin sama zaujnya ya, baina pusarnya dan baina lututnya. Jadi sudah dibatasi, bukan di area intimnya saja, bahkan dibatasi antara pusar dan lututnya. Kemudian al-wat'u yaitu al-jima'. As-sadis ba'dul ahkam. Yang pertama, as-sufra awil qudrah fi ayyamil haid, yaitu haidun. Darah yang kekuningan atau kecoklatan di hari-hari haid, di mana hari biasa dia haid, itu sudah dianggap haid. Wa fi ghairi ayyamil haid laisata haidan. Nah, terkecuali kalau misalnya dia haid misalnya dia haid dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Nah kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Kemudian dia keluar kudroh. Kudroh itu airnya cairan kecoklatan atau kekuningan. Dia keluar kudroh waktu tanggal 5 itu dianggap haid, tapi kalau selain dari tanggal 1 sampai tanggal 6, misalnya tanggal 10 atau tanggal 15, itu tidak dianggap sebagai haid. Walaupun dia bentuknya kudroh, coklat-coklat atau kuning-kuning. Yang kedua, yumkinu lil hamil wal murdi' al haid idza tawaffarat syurutu damul haid. Memungkinkan bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui, bagi ibu menyusui itu untuk haid idza tawaffarat, kalau dia memenuhi syarat-syarat keluarnya haid. Kalau sudah pastilah mungkin ini terdeteksi sebagai darah haid begitu. Mungkin ya bagi orang hamil dan ibu menyusui. Mungkin ibu menyusui di sini kenapa ibu menyusui dilarang ya? Untuk haid kan mungkin aja. Mana ini Syafi'i? Yang ketiga, al-haidu la yuqta' at-tatabu' fi siyamil kafarati al-mujibah lit-tatabu'. Haid itu tidak la yuqta' at-tatabu', tidak putus-putus intinya. Fi siyamil kafarat al-mujibah lit-tatabu'. Bentar ya. Al-haidu la yuqta' at-tatabu' fi siyamil kafarat al-mujibah. Mungkin di sini haid itu tidak memutus keberlanjutan waktu kita menunaikan siyam kafarah. Siyam kafarah ini yang diwajibkan bagi dia untuk untuk berkelanjutan. Jadi kalau misalnya lagi puasa kafarah, kemudian puasa kafarah ini kan diwajibkan untuk bertatabu. Nah, apakah tatabu di sini membatalkan waktu datang haid atau tidak? Nah, di sini la yuqta begitu. Ya, kurang lebih begitu. Oke.
Kita lanjut. Al-istihadah. Apa itu istihadah? Yaitu darah orang sakit yakhruju min irakin min adna rahim buqalu lahul azil. Ya, ini keluar saat di pembuluh darah di tengah rahim, ya, disebabkan min adna rahim, begitu. Asani ba'du ahkamil istihadah, hukum-hukum orang yang istihadah. Yang pertama, istihadah naqidatul lil wudu la yujabul ghusl. Kalau misalnya orang istihadah ini berwudu, maka wudunya batal. Waktu orang yang sudah wudu kemudian keluar istihadah, wudunya menjadi batal, tapi tidak mewajibkan dia untuk ghusl, tidak seperti nifas dan haid. Yang kedua, la tumna'us shalah wala shaumu wala wat'u. Kalaupun dia keluar mungkin waktu sholat, wala shaumu wala wat'u. Istihadahnya keluar waktu sholat, itu tidak menghalangi, tidak batal sholatnya. Kalaupun keluar waktu puasa, tidak batal puasanya, dan tidak menghalangi dari jima, maka boleh jima. Wala wata'u. Begitu. Yang ketiga, al-wudu'u yakunu ba'da dukhuli waqti shalah wal wudu'u likulli fardin. Nah, bagaimana wudu'nya orang istihadah? Nah, katanya wudu yakunu ba'da dukhulil waqti shalah, sama seperti tayamum tadi. Dia wajib wudu ketika waktu mau masuk sholat. Kalau misalnya dia wudu waktu sebelum sholat, kemudian dia sholat zuhur, maka tidak sah sholatnya. Karena bagi dia wajib, bagi dia setiap sholat, setiap itu juga dia berwudu. Yang keempat, al-mubadarah ila sholah. Setelah selesai dia dari wudu, maka segera dia untuk untuk sholat. Kalau tidak kan balik lagi ke hukum yang pertama, al-istihadah naqidatul lil wudu. Kalau dia melalaikan sholatnya setelah dia berwudu, batal lah wudunya. Tapi kalau misalnya dia sudah sholat, keluar darahnya, ya udah, itu udah termasuk ke ma'fu, yang sudah dimaafkan. Paham ya, akhwat? Paham, Kak. Oke. Mau tanya? Hani? Enggak, Kak, paham. Oh ya, oke. Kita lanjut ke bab sholat. Ya. Sebenarnya kita gimana ini? Udah jam berapa? Udah masuk ke pelajaran ketiga bukan? Seharusnya iya, Kak, yang ini selanjutnya pelajaran ketiga. Tapi kita tadi masuknya juga telat nih, masih 1 jam 13 menit sih. 7 menit lagi kita masih ada waktu buat fikih ya. Ada yang nggak bisa setelah jam 12? Atau bisa semua? Ada yang berhalangan nggak? Ada, insya Allah bisa, Kak. Oke lah. Kalau ada yang berhalangan bilang ya, izin. Nggak apa-apa. Kitabus shalah babul adzan wal iqamah. Al-awwal ta'riful adzan wal iqamah. Apa itu adzan? Al-adzan fil lughah al-i'lam wa fi istilah dzikrun makhsusun syuri'a lil i'lami bi sifatin mafruḍah. Yaitu zikir yang khusus yang disyariatkan bi sifatin mafruḍah, yang sifatnya itu wajib. Al-iqamah kal adzan illa anna hunaka ba'dal furuq. Iqamah itu sama seperti azan, tapi ada bedanya. Apa itu? Al-adzanu masna wal iqamah furada. Ini wajib dihafal ya. Ini pernah nih masuk nih. At-tamahul fil adzani wal isra'u fil iqamah. At-tamahul itu pelan-pelan. Al-isra' waktu buru-buru, waktu iqamah gitu. Indal jama' bainas salatain yakunul adzan fi awwalis salatain. Kalau misalnya sholatnya yang dijamak, maka bagi dia azan sekali aja untuk 2 sholat tersebut. Tapi kalau misalnya iqamah, nah ini di kedua sholat tersebut jamak. Kan jamak nih antara zuhur dan asar misalnya. Dia iqamah di zuhur, iqamah juga di asar. Tapi kalau misalnya azan cukup sekali aja di awal. Nah, itu di sebelum zuhur ya, gitu.
Atsani hukmul adzan wal iqamah hukmuhuma sunnah lis-shalatil hadirah wal faitah. Hukumnya sunnah bagi sholat yang sudah berlalu. Al-hadirah wal faitah yang sudah lewat. Oh, bukan. Hukumnya sunnah ya. Maupun itu yang sudah berlalu maupun yang sedang berlangsung gitu. Hukumnya tetap sunnah. Ats-tsalits syurutul adzan wal iqamah. Yang pertama harus Islam, harus yang berakal, harus yang tamyiz. Apa itu tamyiz? Alladzi yastati' yubayyin bainal khata' was sah. Bainal wajib wa bainal haram. Yang bisa membedakan antara salah dan benar. Yang kelima, raf'us shawt, harus besar suaranya, dukhulul waqt, harus masuk dulu lah ke waktu yang sudah ditentukan dalam sholat, al-ilmu bil mawaqit, harus tahu dia waktu-waktu sholat itu kapan. Yang ke-8, tartibul adzan, harus tertib. Yang ke-9 harus mualah. Yang keempat, sunanul adzan wal iqamah. Yang pertama harus berdiri. Yang kedua, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian bersuci, kemudian harus bulugh, kemudian harus adil, ya. Yang azan atau yang iqamahnya harus adil. At-tartibu fil adzan wal isra'u fil iqamah, harus tartil. Kemudian husnus saut, kemudian al-iltifat, yaitu melihat ke samping. Kemudian tarji'u fil adzan, tarji ini mengulang 2 kali ketika azan. Kemudian at-taswibu fil adzan subah, yaitu as-shalatu khairum minan naum, kayak gitu. Kalau waktu subuh, ad-du'a ba'dal adzan, doa setelah azan dan lain sebagainya. Banyak. Kita lanjut. Babus shalah. Maafkan Kak, al-muawalah tadi itu apa ya Kak? Loh, mualah. Harus apanya? Al-mualah Kak. Iya, Yang harus apa namanya? Berkelanjutan. Sama seperti wudhu. Mafhum? Naam Kak, syukran Kak. Nah, afwan. Harus berkelanjutan, nggak boleh lah dia skip dulu. Misalnya dia mau ini dulu, mau pergi dulu, dia ke pasar, baru dilanjutnya azannya tuh nggak bisa kayak gitu. Harus lanjut ya. Babus shalah, ta'rifus shalah. As-shalatu lughatan hiya du'a, wa istilahan hiya af'al wa aqwal makhsusatani muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Ada mafhumnya, maknanya. Atsani hukmu shalatul khamas. As-shalawatul khamas wajibah bil ijma'i, faman ankara wujubaha wa huwa nasya' bainal muslimin kafara wartadda 'anid din. Nah, kalau Syafi'i tadi bilangnya apa? Kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa yuqtal kufran. Dan karena kufurnya itu dia keluar dari karena kufurnya itu maka wajib dibunuh. Ats-tsalits hukmu tarikus shalah al-khamas, apa hukum meninggalkan salat? Man tarakaha au fa'alaha ma'a jahada wujubaha wa nasya'a bainal muslimina kafara wa yuqtal kafran. Kalau dia sudah tahu hukum wajibnya salat, kemudian dia menyangkalnya atas wajibnya salat tersebut, maka bagi dia untuk dibunuh. Bunuh karena kenapa? Karena kufur, sudah keluar kalau dia mengingkari wajibnya salat. Wa man tarakaha tahawunan wa qad istutiba wa lam yatub qutila haddan. Tapi kalau misalnya dia cuman meninggalkan karena lalai, maka bagi dia untuk dimintai taubat. Dan kalau tidak bertaubat, maka wajib bagi dia dikisos, dicambuk begitu. Oke. Sedikit lagi ya biar pas. Ar-rabi'u mawaqitus shalah. Az-zuhur min zawali ila an yasira dzil kullu syai' mithluhu ghairu dzil al-istiwa, yaitu saat tergelincirnya bayangan ya. An yasira dzil kullu syai' mithluhu ghairu dzil istiwa. Ini dihafal saja sih. Al-asr min an yasira dzil kullu syai', ketika bayangan itu sudah sepanjang bendanya. Ghair dzil istiwa, bukan bayangan istiwa ya. Ila ghurubi kursi syamsi kamilan, sampai terbenamnya
kurs syams itu sudah sempurna. Yang keempat, maghrib minal ghurub ila ghiyabis syufuqul ahmar. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya kemerahan di langit. Yang isya min mughiyabis syafiqil ahmar. Nah, kalau tadi syufuqul ahmar ini, ghiyabis syufuqul ahmar ini waktu terhilangnya waktu keluarnya waktu maghrib, di situ juga masuk waktu isya. Ila tulu'il fajr as-shadiq, sampai kapan waktu isya menurut Syafi'i? Sampai terbitnya matahari. Yang ini ya, fajar yang sodik ya, bukan yang kadib. Jadi ada dua fajar itu. Fajar itu yang pertama fajar kadib, nanti dia mungkin terbenam, kelihatan kemerahan, tapi dia masuk lagi nanti. Kemudian nanti keluar lagi fajarnya, nanti itu barulah namanya fajarnya fajar sodik. Yang kelima asubah min tulu'il fajar as-sadiq. Nah, nih, mulai dari fajar sodik sampai dia tulu'i juz'i min kursi syams. Begitu. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Kak, mau bertanya Kak, jadi kan tadi di Syafi'i kalau misalnya lagi haid dan nifas itu nggak boleh baca Quran kan Kak? Baca Quran di sini tuh sambil megang Quran atau baca ayatnya aja Kak? Oh, beda di sini Sofi. Ini tadi ini kan dibilang ya, tadi kan ini dibilang dia menyebutkan bentar ya. Dia menyebutkan ma yuhramu bil haidi wan nifas ya. Yang ke berapa nih? Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Quran. Yang kelima, memegang Quran. Berarti dia melarang antara melarang membacanya dan melarang memegangnya, begitu. Paham? Berarti Kak membacanya aja misalnya hafalan, maksudnya membaca surah aja gitu kayak dari hafalan dia itu juga nggak boleh Kak? Nah, gini Sofi. Nah, kita kan ini lagi membahas fikih Syafi'i. Tidak belak-belakan kita ambil semua kaulnya kita ambil. Di sini ada khilaf sebenarnya. Para ulama itu membolehkan baca Quran. Karena kenapa? Karena Quran ini seperti berzikir, ya kan? Quran itu zikir. Masa kita selama 7 hari dilarang berzikir kan nggak mungkin. Masa kita Allahu Akbar atau membaca zikir-zikir yang lain juga dilarang kan? Tidak boleh begitu. Di sini ada khilafnya, ada taradud bainal ulama. Pastinya adalah. Dan kita tidak mengambil qaul belak-belakan seperti ini, tidak. Mafhum? Nah, Kak, mafhum. Soalnya Kak ada saudaranya yang bilang ya waktu haid dia memang benar-benar nggak ada baca Al-Fatihah gitu pun nggak boleh menurut dia gitu. Ya. Berarti dia ngambil dari pendapat ini. Ya iya, karena dia ngambil Syafi'i. Tapi kan karena kita udah belajar karena anak ya. Karena kita mungkin bakal belajar bagaimana pandangan yang lain, mana yang rojih, mana yang enggak, mana dalil yang kuat, mana yang bisa kita jadikan pegangan, itu kita harusnya udah tahu. Enggak semuanya Syafi'i kita ambil, semuanya Syafi'i enggak. Gitu. Kita ambil yang rojih lah, pastilah. Banyak kok ininya yang menyelisihi Syafi'i. Ini lupa Hambali atau Maliki. Tapi lupa nah, gitu. 6. Setelahnya siapa nih? Syukran Kak. Sama ini Kak, yang tadi pengertian al-mubadarah itu apa Kak? Yang mana tuh? Yang istihadah Kak, ba'du ahkamul istihadah ar-rabi' al-mubadarah ila shalah. Bersegera dalam sholat. Tadi kan wudhu dia. Nah, abis wudhu dia harus segera sholat. Nggak boleh ditunda-tunda lagi sholatnya. Karena kalau enggak, wudhunya jadi batal. Kalau keluar istihadahnya. Kalau keluar sebelum sholat ya. Tapi kalau keluar waktu sholat, itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan sholatnya. 6. Kemudian, mutiyah. Angkat pakaian hujan. Maksudnya apa nih? Oh, keluar. 6. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kita lanjut ya. Ya, Khod ya. Kita masuk ke mustalahul hadis.
Oke. Kemarin kita sampai mana? Aziz, bukan? Sampai mana? Kuat. Oh, Hari ini Al-Hasan, Kak. iya ya, benar. Sampai Hasan, benar-benar. Oke, kita masuk ke hadis Hasan. Kalau minggu lalu kita belajar apa tuh? Hadis sahih. Sahih itu ada dua, hadis lizatihi, sahih lizatihi dan sahih lighairihi. Kemudian kita masuk ke Hasan. Hasan ada Hasan lizatihi dan Hasan lighairihi. Oh, ternyata di sini dipisah sama dia. Oke. Kalau Hasan aja berarti di sini maksud dia Hasan lizatihi ya, Akhwat ya. Oke, apa itu Hasan? Lughatan huwa sifatun musyabbahatun minal husni bima'nal jamal. Itu cantik. Istilah huwa ma tasala sanaduhu binaqlil adl alladhi khafdabtuhu an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illatin. Oke, di sini berbeda dengan pengertian dari apa namanya? Dari si sahih. Kalau sahih itu pengertian ittasalah sanad binaqlil adl alladhi apa? Alladhi dhabit. Nah, kalau di Hasan bedanya itu adalah khafdabtuhu. Dobitnya ini tidak sekuat di sahih, begitu. Ila muntahahu, kemudian selainnya sama. Min ghairi syudzudin wala illah. Jadi nggak ada keraguan dan tidak ada kecacatan di dalamnya. Hukmuhu apa hukumnya? Huwa kasahih fil ihtijaji bihi. Sama seperti sahih. Wa in kana dunahu fil quwwah. Tapi berbeda dalam kekuatannya. Hukum kekuatannya itu beda. Pasti lebih kuat lah si sahih karena dobit si sahih itu lebih kuat daripada si Hasan. Walidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha. Tapi fuqaha tetap mengambil ini sebagai hujjah, tetap menjadikan dalil Hasan ini sebagai hujjah. Tapi apa nih? Tapi kalau ahli hadis dan ahli usul dia tidak mengambil dalil Hasan ya. Yang mengambil dalil Hasan sebagai hujjah itu cuman orang-orang jami'ul fuqaha, orang-orang yang faqih. Illa man syadza minal mutasyaddidin, yang saklek, yang apa nih, mutasyaddid, yang syadid, yang kuat-kuat begitu. Oke, kita lanjut aja. Misaluhu kita baca aja ya hadisnya, coba dibaca sendiri dulu. Ma akhrajahu Tirmidzi qala haddatsana sampai akhir. Fahadzal hadis qala anhu Tirmidzi hadza hadis hasan gharib. Ini adalah hasan bizatihi. Wa kana hadzal hadisi hasanan li anna rijalan isnaduhu al-arba'ah thiqat illa Ja'far bin Sulaiman ad-Dab'i fa innahu hasan al-hadis lidzalika nazala al-hadis an martabatil sahihi fi ila martabatil hasan. Karena disebabkan si Ja'far ini, padahal semua rawi dalam hadis ini, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf, ini sebenarnya sudah semua apa namanya? Semua perawinya ini sudah sikoh kecuali si Ja'far. Inilah menyebabkan derajat hadisnya berubah. Yang tadinya mungkin dari apa namanya? Yang dari sahih tiba-tiba turun karena si Ja'far. Karena kenapa? Karena dobitnya. Karena dobitnya tadi kan dia tidak sekuat di sahih, tidak sekuat yang lain, yang empat itu, 4 rawi itu. Maka turunlah derajat dari sahih ke hasan. Oke, kalau ada istilah hadis hasan sahih, apa maksudnya? Kalau udah hadis hasan, kok hadis sahih lagi? Gitu, apa maksudnya? Inna zahir hazil ibara mushkil. Ini mungkin membingungkan ya bagi kalian. Li'annal hasan yataqasar an darajatis sahih. Karena hasan ini derajatnya pasti kan lebih rendah daripada si sahih. Kenapa kok disebut dalam satu istilah? Fa kaifa yajma' bainahuma man tafawut
martabatihima. Bagaimana disatukan, orang derajatnya aja beda gitu kan. Walaqad ajabal ulama an maqsudi Tirmidzi min hadhihi al-ibarah bi ajwi bi aj apa sih bi astagfirullahalazim bi ajwabiyatin mutaaddidah ahsan ma qala al-hafiz bin bin Hajar wartadahu as-Suyuti. Oke, intinya kaul yang pertama bilang in kana lil hadisi isnadan fa aktsar fal ma'na annahu hasan bi'tibari isnadihi sahih bi'tibari isnadi akhar. Kalau misalnya ada dua jalur, ya dalam satu hadis ada dua jalur terpecah rawinya, atau ada 3 jalur atau lebih, maka dia itu hasan berdasarkan sanadnya, tapi sahih berdasarkan sanad yang lain. Mungkin di 2 jalur ini, satu jalurnya ini hasan, ada rawi yang dobitnya ini kurang, menyebabkan dia menjadi hasan. Tapi di satu sisi di jalur yang lain ini sahih aja keadaan rawinya, tetap dobit aja, kekuatannya tetap sama. Jadi ada dua sisi gitu. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Nah ini. Kak, ini Kak Ana juga belum paham, Kak. Oke, sebentar, ini perlu digambar ini. Bentar ya. Mana nih? Papan tulis di sini mana sih? Kita share screen aja deh. Presentasi. Oh, ada papan tulis di sini. Oke. Bentar Ana share screen dulu. Udah kelihatan syashanya? Halo? Halo? Manzur, Kak. Oke. Jadi di sini misalnya nih hadis ya. Ini hadis. Jadi seperti ini. Kemudian satu rawi, ini Nabi misalnya. Nabi. Kemudian ada 2 jalur. Ini jalur A, ini jalur B. Gitu. Nah, di jalur A semuanya rawinya si A, si B, si C misalnya kan. Itu semuanya dalam keadaan sahih. Maksudnya dalam keadaan sahih, rawinya itu adil, rawinya itu dhabi, tidak ada syudzuznya, tidak ada ilahnya, dan ittisal sanadnya sudah sempurna gitu. Semua syarat-syarat si sahih sudah tercakup di dalamnya di sini semuanya. Tapi kalau di B ada 4 rawi misalnya, ya kan. Nah, salah satu dari mereka ini ada yang syadz mungkin, atau ada bukan yang syadz ya, dobitnya ini kurang. Jadi menyebabkan jalur yang ini menjadi jalur yang hasan, tidak sekuat jalur yang sahih ini. Nah, maka disebut ini sebagai hadis yang hadis apa tadi namanya? Hadis hasan sahih. Hasan sahih, Kak. Hasan sahih gitu. Mafhum nggak?
Mafhum? Tidak. Oh, berarti dia 2 jalur. Ya, kan kalau hadis yang sahih itu 1 jalur berarti ya. Kalau sahih aja berarti 1 jalur. Sebenarnya memungkinkan buat dia lebih dari 1 jalur. Tapi Tapi dia semua dobit syuzus ya gitu ya Kak. Ya, walaupun dia lebih dari 1 jalur gitu. bukan. Sedangkan yang hadis hasan sahih ini Bukan. Jadi hadis itu tidak menutup kemungkinan ada 1 jalur, ada 2 jalur, 3 jalur, mungkin banyak. Hadis hasan begitu, hadis sahih begitu. Satu hadis itu ya mungkin dia banyak jalurnya, tapi keadaan satu jalur ini mungkin dia tidak hasan, mungkin dia tidak sahih, mungkin dia lebih sahih yang mana gitu. Tapi kalau misalnya sudah dikatakan sahih, mungkin mau yang 1 jalur, mau yang 2 jalur itu semuanya sudah sahih begitu. Tapi kalau misalnya yang 2 jalur kayak gini atau yang 2 jalur atau yang 3 jalur ada salah satunya itu berbeda antara kesahihannya, yang satu sahih yang satu hasan, nah itu disebut hasan sahih gitu. Mafhum? Mafhum ya, akhwat? mafhum Kak, berarti yang hasannya itu yang B-nya ya kan Kak, jalur yang B kan. Bener. Yang B-nya yang hasan karena ada satu rawi yang cacat dalamnya. Jadi hadis itu tidak menutup kemungkinan, tidak selamanya lah dia 1 jalur aja. Bisa dia 2 jalur, bisa dia 3 jalur, bisa dia 4 jalur. Tapi kalau misalnya dia satu hadis ini dikatakan sahih, ya pasti semua jalurnya mungkin yang 3 jalur dipastikan semuanya sudah sahih gitu. Kalau misalnya dikatakan hasan, mungkin semuanya dipastikan sudah hasan semua begitu. Mafhum? Sofi? Allah Kak. Sofi paham? Sofi mana? Muti? Waktu kita tinggal berakhir. Kenapa, Mi? Yuk kita ganti link lagi yuk. Sebentar yuk. Sofi tadi gimana Muti ya? Iya Kak, dia ini Kak keluar Kak. Tadi mungkin karena sholat kali ya jadi dia keluar. Oh gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Jangan buru-buru. Iya, kita lanjut Bentar aja. lagi kok ini. Jadi paham nggak Muti kira-kira? Apa tadi yang dimaksud dengan hadis hasan sahih? Iya, Ana paham Kak. Tadi kalau yang Kakak jelasin tadi kan kalau dia sahih aja, dia walaupun bisa jadi dia lebih dari 1 jalur kan. Tapi walaupun dia 2 jalur semuanya tuh sahih, nggak ada yang syuzuz salah satu pun sama sekali gitu kan Kak. Sedangkan itu dia ada 2 jalurnya dan salah satu jalurnya itu ada perawi yang syuzuz. Jadi jalur yang satu yang itu dikatakan hasan, sedangkan jalur yang A-nya tadi dikatakan sahih, jadi dikatakan hadis itu hasan sahih gitu kan Kak? Bukan syuzuz ya, gitu. Mungkin dobitnya tidak sekuat si sahih gitu. Dan tidak 2 jalur aja, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa lebih pokoknya 2 atau lebih gitu. Paham? Paham Kak. Barakallahu fiik. Nah kalau yang kedua bilangnya itu in kana lahu isnadun wahidun fal ma'na annahu hasan inda qaum minal muhadditsin sahih wa inda qaum akharin. Nah, kalau yang gambaran yang kedua itu bilangnya kayak gini. Satu kaum menganggap hadis ini hasan, satu kaum yang lain menganggap hadis ini sahih. Nah, di sini berdasarkan kaumnya. Jadi siapa nih apa sih namanya? Makna qaul si Tirmizi di sini berdasarkan kaum, bukan berdasarkan sanad. Kaum ini mengatakan hasan, kaum ini mengatakan sahih, maka disebutlah hadis ini hadis hasan sahih gitu. Paham? Mafhum Kak. Yang kelima, al-kutubu minal muzannatil hasan. Ya, silahkan dibaca aja, dihafal ya. Kita ada waktu 6 menit lagi. Kita lanjut.
Gak apa-apa ya, kita lanjut ya. As-sahihu li ghairihi ta'rifuhu huwal hasan li zatihi idza ruya min tariqin akhar mislu au aqwa minhu. Jadi intinya sahih li ghairihi ini hasan ditambah hasan menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Gitu. Ada hasan li zatihi tambah hasan li zatihi. Menyebabkan hadis tersebut jadi sahih, tapi sahihnya bukan penyebab dari dianya, penyebab dari orang lain, maka dikatakan dia di sini sebagai li ghairihi karena sebab orang lain. Orang lain di sini maksudnya bukan sebab seperti sahih li zatihi ya, bukan yang emang asalnya itu dia hasan, bukan asal dia sebagai sahih yang memang pure dia sahih, tapi orang hadis yang lain, keadaan yang lain menyebabkan dia menjadi li ghairihi, sahih li ghairihi gitu. Fasumya sahihan li ghairihi li'anna siha lam ta'ti min dzati sanad al-awwal wa inna ma ja'at min indimami ghairihi lahu. Oke. Nah, ini dah hasan li zatihi tambah hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Martabahnya, derajatnya huwa a'la martabatan minal husn li zatihi wa duna sahih li zatihi. Dia pasti lebih tinggi daripada si hasan li zatihi, karena dia hasan li zatihi tambah hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi, dan pasti lebih rendah daripada sahih li zatihi. Jadi urutannya itu dia sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, kemudian baru dhaif di bawah. Ada 5. Oke, yang ketiga. Misalnya, contohnya, hadis Muhammad bin Amr an Abi Salmah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli salatin. Nah, ini disebut hadis yang hasan sahih li ghairihi. Oke. Ini sini ada penjelasan dari Ibnu Salah. Fa Muhammad bin Amr bin Alqamah anil masyhurin bisidqi wasiyana lakinnahu lam yakun min ahli al-ittiqan hatta dha'afuhu ba'duhum min jihati hifdhihi. Jadi ada salah satu rawi yang menyebabkan hafalan itu menjadi jelek. Wa wathiqahu ba'duhum li sidqi wa jalalatuhu fa hadithuhu min hadhil jihah hasan. Intinya begitulah, ada penyebab satu rawi yang menyebabkan hadis ini menjadi hadis hasan, kemudian hadis yang lain, ada hadis yang lain sama keadaannya, kemudian sama-sama rawinya jelek ya, begitu, menyebabkan dia hadis hasan, kemudian digabung hadis hasan tambah hadis hasan yang hadisnya sama mungkin ya, sesama hadis hasan, digabunglah menjadi sahih li ghairihi. Al-hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini huwa dhaif yang idza ta'addadat turuquhu wa lam yakun sabab dhaifuhu fisqur rawi au kadhibhi. Yaitu hadis dhaif yang dikuatkan jalannya. Jadi hadis dhaif tambah hadis dhaif menjadikan hadis hasan li ghairihi. Tapi sebab dhaifnya itu bukan karena fasik ya, bukan karena si rawinya itu fasik atau penyebab rawinya itu kadzib. Kalau penyebab rawinya itu fasik atau kadzib, dia tidak bisa disebut sebagai hasan li ghairihi. Yustafadu min hadha at-ta'rif anna ad-dha'if yartaqi ila darajatil hasan li ghairihi bi amrayn. Huma, yang pertama, an yarwiya min tariqin akhar fa akthar ala an yakuna at-tariqul akhar mithluhu aw aqwa minhu. Karena turuknya ini banyak, jalannya ini banyak. Ya, dhaifnya ini banyak jalannya, menyebabkan dia menjadi hasan li ghairihi. Yang kedua, an yakuna sababu dha'fi al-hadits imma su'u hifdhi rawihi wa imma inqita'an fi sanadihi aw jahalah fi rijalihi. Ya. Sebab dhaifnya hadis imma su'u hifdz karena jeleknya hafalan tersebut, atau terputusnya sanad, atau dia jahil dalam rijalihi.
Bukan karena fasik, yang penting bukan karena fasik dan bukan karena kadzib ya. Sababu tasmiyatu bidzalik. Kenapa disebutkan sebagai hasan li ghairihi? Wa sababu tasmiyatu bidzalika annal hasan lam ya'ti min dzati sanadil awal wa innama ata min indimami ghairihi. Karena si Hasan tidak datang dengan sanad pertama. Wa innama ata min indimam ghairihi lahu. Bentar ya. Intinya sama lah kayak tadi, doif tambah doif menjadi hasan ya ghairi. Intinya begitu. Diulang-ulang aja kata-katanya. Martabahnya al-hasan li ghairihi adna martabah minal hasan li zatihi. Pastilah dia lebih rendah daripada hasan li zatihi. Oke. Hukumnya boleh berhujah kepadanya. Boleh mengambil hujah, mengambil dalil dari hasan li ghairihi. Misalnya silakan dibaca sendiri. Oke. Selesai kita ya, Fad ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tamam? Kak, tadi dari ada satu pertanyaan Kak tadi yang ini yang nggak paham. Jahala fi rijalihi maksudnya apa ya, Kak? Jahil dalam Rijal di sini maksudnya perawi-perawi atau siapa ya, Kak? iya ya. Sama sih, aduh. Misalnya ana buat jahil aja. Jahil karena rijal tidak tahu keadaan rawinya. Atau karena apa? Firijal. Orang laki-laki yang apakah kan nggak mungkin kan dia laki-laki atau perempuannya kan nggak ngaruh. Nanti ana cari ya, nanti ya. Afwan belum kejawab. Nah, Rehani paham nanti? Mafhum? Semuanya pelajarannya hari ini? Naam Kak, insyaallah. Naam. Jangan lupa ya akhwat ya, untuk tetap di murojaah bukunya, dihafal kalau bisa hafal mati. Karena ini pelajaran dasar, pasti keluar sedikitnya pun pasti keluar. Ya. Oke akhwat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa